Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kelapangan, kesehatan dan pemahaman yang kuat. Dari salah satu kalian silakan maju untuk memimpin doa. Setelah berdoa dilanjutkan dengan pembacaan surat pendek. Ayo, pimpin doa, Zikir. Kenapa Isnul? Dinda Dewi Arini. Hadir. Muhammad Zikril Akbar. Muhammad Abid. Muhammad Yoris. Naufal Rizki Adi Putra. Naura Hasna Anida. Ruki Angga Saputra.
Syaka Septia, Sakina Kamila, Santina Sabila Kosi, Muhammad Niki, Wendy Rahman, Yoga Nur Aprilia, Farah Ayu Sinari, Naila Farisa. Tapi yang tidak masuk ada 2 orang ya, Abiu sama Dinda. Ya, jadi 3 orang. Mari kita sama-sama berdoa, doakan kepada teman kita, semoga mereka lekas kembali sehingga kita mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi mari menyayangi anak yatim. Ya. Silakan semuanya bisa lihat proyektor ya. Materi kita yang pertama adalah menyayangi. Sungguh sangat berbahagia jika kita masih mempunyai orang tua yang lengkap. Bagaimana rasanya kalau kita tidak memiliki salah satunya atau bahkan keduanya? Bagaimana rasanya? Pasti akan sedih ya, kita tidak akan semangat. Tapi kalau orang tua kita lengkap, kita akan merasa senang karena ada yang memperhatikan kebutuhan kita, ada yang menyayangi kita. Nah, bagaimanakah perasaan kita ketika di dalam kelas ini, ketika ada teman kita, ya, salah satu dari kedua orang tuanya meninggal dunia? Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian akan merasa kasihan? Kita harus merasa kasihan, bersimpati, dan berempati kepada anak-anak yatim. Ya. Jadi kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menyayangi anak yatim karena ya Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga termasuk anak yatim. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk menyayangi anak yatim. Karena ketika kita menyayangi anak yatim itu, maka nanti kita akan berada dan bersama-sama dengan Rasulullah SAW seolah-olah seumpama jari telunjuk dan jari tengah. Jadi tidak ada penghalang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sangat memperhatikan anak yatim. Nah, ini dibuktikan dengan ya disebutkannya anak yatim itu di dalam Quran. Salah satunya Quran surat Al-Maun. Jadi anak yatim itu dibicarakan dalam Quran surat Al-Maun. Ya. Menyayangi anak yatim itu merupakan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus berempati, kita harus bersimpati kepada anak-anak yang nah, salah satu tujuan pembelajaran kita di menyayangi anak yatim ini adalah kaitannya dengan materi kita yang pertama itu adalah di anak yatim itu dibicarakan dalam Quran surah Al-Maun. Nah, surah Al-Maun ini kita yang pertama adalah membacanya ya, membaca Quran surah Al-Maun. Kemudian yang kedua mengartikan Quran surah Al-Maun. Yang ketiga adalah menghafal Quran surah Al-Maun. Siapa yang pernah membaca Quran surah Al-Maun? Nah, banyak ya. Nah, Quran surah Al-Maun itu terdiri dari berapa ayat? Berapa? Terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 7 ayat. Ya, Quran surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Apa arti Al-Maun? Iya, kita Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Ya, bagus sekali ya. Azizati pernah membaca Quran surah Al-Maun? Pernah. Hafal Quran surah Al-Maun?
kebahagiaan dan kesenangan. Tapi kalau kaitannya dengan Quran surah Al-Ma'un, karena di sini membicarakan tentang hati-hati, maka bagaimana perasaan kalian? Ada sedih ya. Bagaimana perasaan kita kalau seandainya kita yang menjadi anak yatim? Ya. Jadi kita akan merasa sedih. Baik. Nah, yang pertama di sini kita akan membaca Quran surah Al-Ma'un. Kaitannya dengan membaca Quran surah Al-Ma'un, mari kita tonton video. Ya, di sini ada video. Ya, ada video seorang ibu guru. Siapa ini? Kira-kira? Guru sendiri ya. Ini ada video, di sini ada video yang sedang membaca Quran surah Al-Ma'un. Jadi silakan kalian semua perhatikan dengan cara tonton video ini dengan cara memperhatikan ya bacaan dari Quran surah Al-Ma'un yang dibaca oleh ibu guru. Ya, baik kita mulai, silakan diperhatikan semua. Ini nanti akan ditayangkan, akan dibacakan Quran surah Al-Ma'un. Ada yang sudah hafal kira-kira? Hafal kira-kira? Baik, untuk lebih menghafalnya lagi, ibu ulangi ya. Kita ulangi sekali lagi. Ya, kita ulangi sekali lagi. Silakan didengarkan lagi.
kira-kira ya? Adakah yang sudah hafal Quran surah Al-Maun? Yang sudah hafal Quran surah Al-Maun coba tulis tangan. Rizka, Yuda, apa lagi? Azwa, Yoris. Tadi sudah apa? Beserta artinya. Nah, coba kita tes ya. Kita tes hafalan teman kita. Silakan Rizka untuk maju. Oke, kalau belum hafalnya, hafalkan surahnya saja. Masih ke depan Rizka. Yang lain silakan perhatikan temannya ya. Ya, silakan dengarkan temannya. Baik. Baik, baik sekali. Alhamdulillah, ada pemirsa. Siapa lagi yang mau maju? Coba. Rindu. Silakan Rindu maju. Nanti kita minta perwakilan dari siswa laki-laki satu orang ya. 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 Baik, sekarang kita minta perwakilan dari anak laki-laki untuk menghafal Quran surah Al-Maun dari ayat 1 sampai 7. Silakan Tante ya maju. Nah, jangan ketawa. Perhatikan temannya, yang masih belum hafal silakan perhatikan temannya. Nanti guru minta satu perwakilan dari perempuan yang hafal Quran surah Al-Maun beserta artinya. Ini adalah sekarang yang hafal Quran surah Al-Maun beserta artinya. Silakan maju. Sakina Kamila, Naila Marisha, belum hafal. Baik, untuk Quran surah Al-Maun beserta artinya sekarang kita coba bersama-sama sambil memperhatikan layar di depan, ya.
Jangan memberikan bantuan kepada orang lain dengan barang yang tidak kita sudah sukai. Baik, dari bacaan-bacaan Quran surah Al-Maun yang tadi beserta artinya, kira-kira ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Saya Kamila? Hafal? Baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk menulis Quran surah Al-Maun. Silakan ditulis Quran surah Al-Maun. Ya? Ya. Tulis Qurannya saja. Nanti artinya bisa kita lihat dari lafal perkataannya. Ya. Jadi ini adalah tugasnya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Cepat. Ayo. Yang sudah jadi bisa langsung dikumpulkan. Ya. Tapi kita masuk ini ke PK yang kedua ya. Yang pertama tadi membaca surah Al-Maun sudah. Yang kedua menghafalnya sudah. Kemudian yang ketiga adalah menulis Quran surah Al-Maun. Ini adalah 3 dari 6 PP yang harus kita kuasai. Jadi untuk hari ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi gercep ya, kalau ada tulis itu harus kita gercep untuk mengerjakannya. Jangan sampai ada yang bermain atau berbicara. Karena sebenarnya kalau kita belajar sambil bermain, maka ilmu yang akan kita dapatkan itu pergi kemana-mana. Menit dari sekarang. Berarti jam
semua. Dan alhamdulillah sebagian besar sudah hafal Quran surah Al-Maun. Sekarang kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Quran surah Al-Maun itu merupakan surah Al-Makkiyah. Kenapa disebut Quran surah Al-Makkiyah? Karena Quran surah Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Apa arti Al-Maun? Artinya barang-barang yang berguna. Nah, di sini di Quran surah Al-Maun juga dibicarakan tentang 3 orang yang mendustakan agama. Manakah 3 orang yang mendustakan agama itu? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dari sholatnya. Inilah 3 orang yang disebut dengan orang yang mendustakan agama. Jadi sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, ketiga hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi harus kita hindari. Jangan sampai kita yang pertama menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, dan kita tidak boleh lalai terhadap sholat. Nah, bagi orang yang melakukan hal tersebut, maka dia tergolong orang yang mendustakan agama. Nah, jadi bagaimanakah caranya? Ya, bagaimana sikap kita terhadap anak yatim? Ayo, kita harus menyayanginya. Kemudian, memberikan mereka makanan, pakaian, ya, barang-barang yang berguna. Sedangkan orang yang celaka dalam sholatnya itu harus kita hindari. Siapa orang celaka dalam sholatnya itu? Tentu saja orang yang lalai dari sholatnya. Sedangkan orang yang enggan memberikan atau menolong dengan barang berguna disebut dengan orang kikir. Ya. Jadi kalau kita tidak mau disebut orang kikir, maka kita harus menolong orang dengan barang-barang yang berguna. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah, bagus ya. Jadi pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, ya. Nanti kalau ada yang kalian kurang jelas, kalau masih ada yang kurang jelas hari ini bisa ditanyakan langsung sama Guru. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Baik. Silakan ketua kelas, kita tutup ya. Duduk yang rapi. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lagi kita berdoa dulu. Selamat pimpin doa. Boleh yang mati. Depan hatinya doanya ya. Ayo Jibril.
Nah,